Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-295 ini, didukung oleh para pemain, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heris Tiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Masud sebagai Rawuridan, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mengadakan pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Sang Prabu mengajak para hadirin untuk membahas masalah Rangga Lawe yang dikhawatirkan memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni melaporkan bahwa Rangga Lawe sudah berangkat ke Tuban. Juga dilaporkan bahwa Rapodang dan Rawuridan berikut teman-temannya kurang lebih berjumlah 300 orang menyusul Rangga Lawe ke Tuban. Ampun Gusti Prabu, mereka harus dicegah. Rapodang, Rawuridan dan teman-temannya harus segera dicegah. Jangan sampai mereka tiba di kota Tuban. Kau benar, Paman Lembu Sora. Mereka memang harus dicegah. Hal ini bisa membahayakan kita semua. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu, dan kau Sakawuni. Kalian bertiga kuperintahkan untuk menyusul Rapodang, Rawuridan dan teman-temannya. Bawalah sekitar 500 orang prajurit.
susullah mereka. Kalau bisa, bujuklah mereka agar mau kembali ke Majapahit. Tapi kalau memang terpaksa dan mereka masih nekat ingin pergi ke Tuban, kalian kuperbolehkan mempergunakan jalan kekerasan. Baik, Gusti Prabu. Tambak beras Kakang Rawuridan. Benar, Adirapoda. Nampaknya kita tidak bisa menyusul Gusti Ranggalawe. Nampaknya Gusti Ranggalawe berkuda jauh lebih cepat. Kita istirahat sejenak. Kulihat banyak teman-teman kita merasa lelah setelah berkuda cukup jauh. Baik, Adirapoda. Kita istirahat sejenak. Kita istirahat sebentar. Siapa yang haus boleh minum. Tetapi jangan kalian berpencar kemana-mana. Tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Untuk sesaat lamanya mereka istirahat di tepian sungai Tambak Beras. Sementara itu matahari sudah hampir terbenam. Beberapa ekor burung seriti berterbangan di udara, berkejaran melintasi pohon-pohon. Baru saja Rapodang akan memberangkatkan lagi rombongannya, ketika mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda mendekat. Dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami semua bermaksud pergi ke Tuban, Gusti Kebu Anabrang. Apa? Kalian mau pergi ke Tuban? Ada apa di Tuban? Ayo, cepat kembali. Paman Lembu Sora memerintahkan agar kita semuanya berkumpul. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya begitu. Kalian terikat oleh peraturan-peraturan keprajuritan. Ayo Rapodang, Rawuridan, perintahkan agar semua teman-temanmu segera kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti Kebu Anabrang. Kami tidak akan kembali ke Majapahit. Kami diperintahkan oleh Gusti Prabu untuk menyusul kalian, Rawuridan. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Tapi kami sudah katakan bahwa kami tidak ingin kembali ke Majapahit. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian harus berada di Majapahit. Untuk apa kalian pergi ke Tuban? Kami memang prajurit-prajurit Majapahit, Gusti Kebu Anabrang. Tapi kami mempunyai hak untuk memilih. Kami mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap kami. Apa maksudmu? Kami sudah tidak kerasan lagi tinggal di Majapahit. Kami sudah tidak betah menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Kami bermaksud pergi ke Tuban dan bergabung dengan Gusti Ranggalawe di sana. Jadi rupanya kalian semuanya adalah teman-teman dekat Ranggalawe. Dan rupanya kalian memberikan dukungan kepada Ranggalawe. Tahu kan kalian apa itu artinya? Kakang Rapodang, lebih baik Kakang segera kembali ke Majapahit. Kalau ada hal-hal yang ingin Kakang sampaikan, Kakang bisa mengutarakannya kepada Paman Lembu Sora ataupun kepada yang lain. Janganlah Kakang membujuk teman-teman untuk meninggalkan Majapahit. Nini Sakawuni, kami semua meninggalkan Majapahit. Bukan tidak ada alasannya. Apa alasannya, Kakang? Kami tidak rela melihat Gusti Ranggalawe diperlakukan tidak adil. Ranggalawe itulah yang tidak tahu diri, Rapodang. Dia terlalu bernafsu untuk menduduki jabatan Rekrian Mapati. Dan karena dia terlalu bernafsu, maka sekarang dia dipukul oleh kekecewaan. Tapi biar sajalah. Kalau memang Ranggalawe merasa tidak puas, biarlah dia pulang ke Tuban. Biarlah dia menyusun bala tentara Tuban. Tapi hendaknya kalian jangan ikut campur urusan ini. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Kami terpaksa ikut campur. Gusti Ranggalawe memang tidak bermaksud membawa kami ke Tuban. Kalau kami ingin pergi ke Tuban sekarang ini, hal itu kami lakukan secara sukarela. Cukup. Kami tidak mau berpanjang lebar. Dengar kau Rapodang, dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya. Kami semua datang ke tempat ini untuk menyusul kalian. Gusti Prabu Kertarajasa menyarankan agar kami tidak menggunakan kekerasan. Karena yang kami hadapi sebenarnya adalah teman-teman sendiri. Tapi Gusti Prabu juga memberikan pilihan yang lain kalau memang terpaksa. Kalau memang kalian tetap nekat ingin pergi ke Tuban, kami terpaksa akan menghalang-halangi kalian. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Begini-begini kami pun prajurit. Dan kami semua sudah bersepakat untuk tetap pergi ke Tuban, apapun yang akan terjadi. Kalau Gusti Kebu Anabrang ingin membawa kami kembali ke Majapahit, maka bawalah mayat-mayat kami. Sebab kami tidak akan bersedia dibawa dalam keadaan hidup. Kurang ajar kau Rawuridan. Kata-katamu memerahkan telingaku. Ayo Kakang Kamandanu, Sakawuni. Ayo kalian prajurit-prajurit Majapahit semuanya. Sergap mereka. Tangkap orang-orang ini. Tangkap pada pelarian ini. Kalau mereka melawan, bunuh saja.
Dan terjadilah pertempuran sengit di tepian sungai Tambak Beras. Prajurit-prajurit Majapahit terus merangsak maju. Rapodang dan teman-temannya berusaha untuk membendung serangan-serangan prajurit Majapahit. Tapi perlawanan itu ternyata tidak bisa bertahan lama. Prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni terus-menerus menggempur mereka. Teman-teman Rapodang dan Rawuridan mulai berjatuhan. Sebagian ada yang terguling ke sungai Tambak Beras dan lenyap di telan arus. Rapodang dan Rawuridan marah sekali melihat teman-temannya roboh binasa. Mereka kemudian mengamuk. Ayo prajurit-prajurit Majapahit, ayo bunuhlah Rapodang. Ayo Kebo Anabrang, apalagi yang kau tunggu? Bunuhlah Rapodang. Kamu prajurit-prajurit Majapahit, kamu. Apalagi yang kau tunggu? Kalian sudah membunuh teman-temanku. Sekarang bunuhlah kami. Bunuhlah Rapodang dan Rawuridan. Iya. Percuma kami hidup. Teman-teman kami yang terbaik sudah binasa. Sekarang kami berdua akan bela pati. Ayo Kebo Anabrang, jangan tunggu lebih lama lagi. Bunuhlah kami segera. Hai, Rapodang dan kau Rawuridan. Kalau kau mau bersikap lunak, aku akan membawa kalian ke Majapahit untuk minta pengampunan kepada Gusti Prabu Kertarajasa. Aku yakin beliau akan sudi memberikan ampun pada kalian. Kau pikir kami ini manusia macam apa, Kebo Anabrang? Setelah mereka, semua kawan-kawan kami yang terbaik binasa. Dan kami akan menyerah begitu saja. Ayo Rawuridan, kita pertahankan harga diri dan kehormatan kita sampai titik darah penghabisan. Rapodang dan Rawuridan terus merangsek. Kebo Anabrang hampir tidak punya kesempatan untuk menghindar lagi. Serangan, terjangan dan pukulan mereka berdua datang bertubi-tubi. Kebo Anabrang merasa kesal karena 2-3 kali tubuhnya terkena sambaran pukulan kedua orang lawannya. Karena itu dia bermaksud menyudahi perlawanan Rapodang dan Rawuridan. Nampak Kebo Anabrang melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Sementara Rapodang dan Rawuridan menunggu saja. Kebo Anabrang menyedot napas 3 kali. Dan tubuhnya kelihatan gemetar. Itulah pertanda dia mengeluarkan Aji Sapit Wajah. Aji Sapit Wajah atau Aji Yuyu Rumpung ini sudah sangat dikenal di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Rapodang dan Rawuridan kelihatan gugup sebentar. Tapi sesaat kemudian dia sudah terpaksa kembali melayani Kebo Anabrang. Jangan lari kalian, Rapodang dan Rawuridan. Ayolah kita lanjutkan pertarungan. Setelah beberapa jurus berlalu, Rapodang lengah. Kebo Anabrang berhasil menyampar tangannya. Rapodang berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia belaka. Bahkan Rawuridan akhirnya juga tersambar lengannya. Kebo Anabrang segera menjepit leher Rapodang dan Rawuridan di kedua belah ketiaknya. Itulah Aji Sapit Wajah. Jarang seorang pendekar mampu melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Rapodang dan Rawuridan terus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Kakinya sampai didepakkan ke sana kemari, tapi Kebo Anabrang semakin kuat mencengkeram leher mereka. Dan kemudian terdengar seperti gemertak tulang patah. Dan akhirnya Rawuridan serta Rapodang menemui ajal. Apa aku harus membunuh kalian? Mestinya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Tapi kalian sudah memaksa Kebo Anabrang untuk melakukannya. Aku hampir tidak percaya pada pengkhianatanku sendiri, adik Kebo Anabrang. Kita memang benar-benar terpaksa melakukannya, Kakang Kamandanu. Hatiku menjadi sedih, adik Kebo Anabrang. Mengapa kita akhirnya harus berbaku hantam dan saling membunuh di antara teman sendiri? Semua ini gara-gara Ranggalawe. Ranggalawe telah memecah belah persatuan kita. Dulu tidak pernah terjadi apa-apa.
Tapi gara-gara Ranggalawe, kita terpaksa bertarung melawan teman sendiri. Ya, sudahlah Nini Sakawuni, Kakang Arya Kamandanu. Marilah kita segera memasang kemah. Kita mencari tempat yang aman dan terlindung untuk memasang tenda-tenda perkemahan. Sementara itu kita menunggu perintah selanjutnya dari Gusti yang menghubungkan ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Istana Tuban kelihatannya sunyi dan lengang. Angin musim kemarau bertiup, menerbangkan daun-daun panggang yang berdiri berjajar di sepanjang dinding batu. Seorang prajurit berlari-lari menemui Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian tergopoh-gopoh melangkah menuju ke ruangan pendaba. Dan di sana dia melihat Ranggalawe sudah duduk menunggu. Rupanya kau yang datang, Ranggalawe. Ranggalawe? Ranggalawe? Ayahanda. Sepertinya ada beban yang berat dalam pikiranmu, Ranggalawe. Wajahmu nampak kuyu, tidak bersemangat, pakaianmu lusuh, dan penampilanmu tidak semeringah. Ada persoalan apa, anakku? Maaf, Ayahanda Wiraraja. Maaf jika sekiranya jalan yang akan saya tempuh ini nanti tidak berkenan di hati Ayahanda. Kau akan menempuh jalan apa, Ranggalawe? Saya memang sedang mempunyai persoalan dengan Majapahit, Ayahanda. Itulah sebabnya saya pulang ke Tuban. Ada apa lagi, Ranggalawe? Kau ini jangan macam-macam. Majapahit sudah berdiri pada tempatnya yang benar. Kau mempunyai persoalan apa dengan Mojopahit? Begini, Ayahanda Wiraraja. Saya menganggap bahwa Gusti Prabu Kertarajasa telah berbuat tidak adil kepada hamba, juga kepada para perintis kerajaan Majapahit yang lain. Arya Wiraraja tertegun mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan putranya, Ranggalawe. Ranggalawe kemudian menceritakan dari awal mulanya, sehingga dia kembali ke istana Tuban. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tanggapan Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe, demikian mendengar kisah yang dituturkan putranya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-296 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Francisca sebagai Tirtawati, Ani R sebagai Marta Raga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe sudah tiba di Istana Tuban. Arya Wiraraja, ayahandanya, segera menemuinya di ruang pendopo. Arya Wiraraja segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri putranya. Kau pasti mempunyai persoalan yang cukup berat, Ronggolawe. Wajahmu kuyu, pakaian lusuh, dan penampilanmu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan hati. Ada apa, Ronggolawe? Saya mempunyai persoalan dengan Majapahit, Ayahanda. Kau tidak perlu berbuat macam-macam, Ronggolawe. Ada apa dengan Mojopahit? Mojopahit sudah berdiri di tempat yang benar. Ada satu hal yang membuat saya kecewa, Ayahanda. Ada satu hal yang membuat hati saya merasa tidak puas. Itulah sebabnya saya kembali ke Tuban. Saya sudah tidak betah lebih lama lagi tinggal di Majapahit, Ayahanda. Sekalipun saya dengan susah payah merintis berdirinya Majapahit itu. Iya. Ada perusahaan apa kau dengan Mojopahit, anakku? Coba katakanlah dengan jelas. Begini, Ayahanda. Saya menganggap bahwa Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berbuat tidak adil kepada diri hamba. Juga kepada para perintis Majapahit yang lain. Kok kau bisa beranggapan begitu, Ronggolawe? Apa pasalnya? Apa dasarnya? Coba bayangkan saja, Ayahanda. Semua orang tahu siapa itu Nambi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang bernama Nambi itu? Jasa apa yang telah ditanam untuk Majapahit? Dia tidak lebih dari seorang manusia berhati culas, berhati licik. Nambi dan Ramapati tidak lebih dari dua orang yang suka mencari muka di depan Gusti Prabu, Ayahanda. Pada saat pembangunan pedukuhan Majapahit, mereka hanya berjalan mundar-mandir sambil memberikan aba-aba. Keringat mereka tidak pernah mengalir untuk suatu pekerjaan yang berat, Ayahanda. Dan pada saat menggempur istana Kediri, apa yang mereka lakukan? Mereka pun hanya berlarian ke sana kemari, sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya sama sekali. Coba, berapa musuh telah mereka bunuh? Kalau kita bicara masalah jasa, barangkali seorang prajurit Majapahit yang berpangkat rendah, Ayahanda, jauh lebih berjasa dibanding Nambi ataupun Ramapati. Tapi apa yang mereka peroleh sekarang, Ayahanda? Nambi bahkan sekarang ongkang-ongkang di atas kursi Rekrian Mapati. Apakah ini pantas, Ayahanda? Apakah ini cukup layak? Apakah ini adil, Ayahanda? Ronggolawe, aku segera bisa memahami apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Tapi coba renungkanlah kata-kataku ini. Sekalipun kau merasa hal ini tidak adil dan membuat hatimu kecewa, tapi apa yang sudah menjadi keputusan seorang raja merupakan suatu undang-undang yang tidak tertulis, yang tidak bisa diganggu-gugat, Ronggolawe. Tidak bisa begitu, Ayahanda. Seorang raja justru harus mencerminkan segala macam bentuk keadilan. Kalau tidak, bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, Ayahanda? Tenangkan hatimu, Ronggolawe. Lebih baik kau istirahat dulu barang sejenak. Coba pikirkanlah kembali hal itu secara lebih mendalam. Nanti malam akan kita teruskan lagi pembicaraan ini. Baik.
Baik, Ayahanda. Tapi sepertinya sudah tidak ada yang saya pikirkan lagi. Tekad saya sudah mantap. Saya tidak akan kembali ke Majapahit. Selesai berkata, Ranggalawe kemudian melangkah ke ruangan tengah. Arya Wiraraja tercenung beberapa saat lamanya di atas kursi ruangan pendopo. Mata orang tua itu kelihatan sayu, kelihatan sendu, pandangannya jauh menerawang. Dia dapat meraba bahwa putranya sekarang sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Dia tahu bahwa persoalan itulah nanti yang akan mengantarkannya pada kesulitan besar. Arya Wiraraja mendesah perlahan. Terasa ada sesuatu yang berat mengganjal dalam dadanya yang sudah keriput. Matanya berkaca-kaca, berlinangan, dan tiba-tiba setetes demi setetes air mata itu jatuh ke pipinya. Ya, Ronggolawe, Ronggolawe. Anakku Ronggolawe. Ya, jagat Dewa Batara. Jalan apa yang akan kau tempuh ini, Ronggolawe? Sementara itu Ranggalawe masuk ke Taman Sari untuk menemui dua orang istrinya, Tirtawati dan Martaraga. Mereka duduk bertiga, berbincang-bincang sambil melepaskan kerinduan masing-masing. Memang sudah sejak lama Ranggalawe tidak pulang ke Tuban. Martaraga dan Tirtawati terkejut ketika Ranggalawe menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit. Sudahlah, Kakang Ranggalawe. Mengapa harus berebut jabatan? Lebih baik Kakang Ranggalawe mengalah saja. Iya, Kakang. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa mengalah pada akhirnya justru akan lebih beruntung. Tidak. Tidak, Dinda Tirtawati. Bukan begitu persoalannya. Bukan begitu, Dinda Martaraga. Ini adalah masalah keyakinan diri. Bukan lagi masalah jabatan semata-mata. Aku adalah seorang laki-laki. Ranggalawe adalah seorang pendekar, seorang satria Tuban. Di mana harga diriku? Kemana harus kusembunyikan wajahku kalau tiba-tiba saja aku datang ke Majapahit dan mengaku bersalah? Kakang, mengaku bersalah kepada seorang raja tidaklah akan membuat diri kita menjadi asor, menjadi hina. Justru sikap seperti itu akan bisa menjadi panutan bagi yang lain. Ya, Dinda Martaraga. Setiap orang bisa saja mengaku salah. Kalau dalam hati kecilnya dia merasa mempunyai kesalahan. Tapi Kakang, menentang kekuasaan Sang Prabu Kertarajasa berarti memberontak terhadap Majapahit. Ya, itu sudah kupikirkan secara matang, Dinda. Selama beberapa hari ini aku terombang-ambing dalam dua pilihan. Mengaku bersalah dan tetap tinggal di Majapahit dengan taruhan harga diri. Atau pulang ke Tuban dan menyusun barisan. Jadi Kakang Ranggalawe benar-benar bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan hatiku selain berpikir tentang pemberontakan, Dinda Martaraga. Kakang Ranggalawe, janganlah teruskan niat itu. Kasihanilah kami, istri-istrimu. Kasihanilah putra Paduka Ananda Kuda Anjampiani. Putra Paduka masih kecil, masih membutuhkan belayan dan kasih sayang seorang bapak. Kalau Paduka berontak, bertarung di antara teman sendiri, apakah itu justru bukan pekerjaan yang sia-sia, Kakang? Dinda Tirtawati, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu sia-sia? Selama ini sudah banyak sekali pekerjaan yang kuselesaikan. Salah satu di antaranya ialah aku mengawini kalian berdua ini.
Tapi menurut pendapatku, tidak ada pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih luhur nilainya. Kecuali bertarung di medan peperangan demi menjaga nama baik seorang satria. Aku suamimu, dilahirkan sebagai laki-laki. Dan aku tidak ragu-ragu untuk mati sebagai laki-laki. Kakang Ranggalawe, kalau memang sudah begitu besar tekadmu, baiklah. Kami istri-istrimu hanya bisa mengirim doa. Mudah-mudahan tercapai segala apa yang Kakang Ranggalawe cita-citakan. Ya, baiklah Kakang Ranggalawe. Semoga para dewa senantiasa memberkati langkah-langkahmu, Kakang. Iya, terima kasih Dinda Tirtawati. Dan kau Dinda Martaraga. Demikianlah seharusnya kalian menjadi seorang istri. Jangan malah menghambat langkah-langkahku. Menggelapkan pandanganku ke depan. Tapi tunjukkanlah sikap seorang istri yang berpandangan luas. Seorang istri yang berpikiran mendalam. Nah Dinda, aku mau istirahat barang sejenak. Nanti malam aku akan melanjutkan bicara dengan Ayahanda Wiraraja. Ya, aku ini sekarang menjadi serba susah, Ronggolawe. Aku menjadi serba salah. Di satu pihak, aku harus membela kepentingan anak. Tapi di pihak lain, aku harus berbakti kepada negara dan kepada raja. Ya, mana yang harus kupilih? Ampun, Ayahanda Wiraraja. Dalam hal ini, saya sama sekali tidak bermaksud menyulitkan kedudukan Ayahanda. Ayahanda bebas memilih. Ayahanda bebas menentukan sikap. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Ronggolawe? Bagaimana aku bisa bebas menentukan sikap? Sudah jelas bahwa aku tidak bebas. Kau itu anakku. Dan sekarang ini kau sedang berselisih dengan Sang Prabu Kertarejasa, junjungan kita bersama. Sedangkan selama ini hubunganku dengan Sang Prabu cukup baik. Coba, apakah namanya aku tidak sedang menghadapi buah si malakama? Coba pikir. Renungkan baik-baik. Jangan asal nyeplos kalau bicara. Ampun, Ayahanda. Semua ini memang kesalahan saya. Tapi saya sudah bertekad untuk menanggung segala sesuatunya sendirian, Ayahanda. Saya harap Ayahanda tidak usah ikut melibatkan diri. Itu juga tidak benar, Ronggolawe. Bagaimana aku bisa tinggal diam kalau melihat anakku sedang menghadapi persoalan besar? Ya, Ronggolawe. Tidak kuduga sama sekali bahwa akhirnya kita terpaksa menghadapi kesulitan seperti ini. Ketika masih kecil, kau dulu ku bopong-bopong, kau ku gendong ke sana kemari, kau ku gadang-gadang. Kuharapkan jika sudah besar nanti dapat membina hidupmu sendiri dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saja sekarang ini Ronggolawe masih bocah, maka dengan mudah aku akan bisa melarang perbuatannya yang kuanggap tidak benar. Tapi kau sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Mestinya kau bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untukmu. Ayahanda, sekarang ini saya sudah menentukan pilihan saya. Pilihan yang saya anggap paling baik, Ayahanda. Iya. Jadi, bagaimana sekarang, Ronggolawe? Kau sudah tidak mau lagi kembali ke Majapahit? Lalu kau mau apa? Mau berontak? Dengar, Ronggolawe. Berat melawan seorang raja. Tuban tidak bisa menandingi kekuatan Mojopahit. Sekalipun kau kerahkan seluruh rakyat Tuban sampai ke cindil-cindilnya, Tuban tetap tidak akan bisa menandingi Mojopahit. Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Sudah kau perhitungkan sematang-matangnya? Saya tidak pernah berpikir sampai sebegitu jauh, Ayahanda. Kalau begitu, tindakanmu itu bisa dikatakan ngawur. Dengar, Ronggolawe. Mojopahit sekarang bukanlah seperti Mojopahit ketika masih menjadi pedukuhan kecil. Mojopahit sudah berubah menjadi sebuah negeri, sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan yang mempunyai laskar atau bala tentara ribuan jumlahnya. Kalau Gusti Kertarejasa mau, dalam waktu sekejap Tuban bisa dihancur leburkan.
Karena itu Longgolawe, mumpung belum terlambat, kalau kau masih bisa kunasihati, lebih baik kau urungkan saja niatmu. Mari, saya akan mengantarkanmu kembali ke Mojopahit. Biar saya yang akan mengatakan segala sesuatunya kepada Gusti Prabu. Tidak Ayahanda. Hal itu tidak mungkin saya lakukan. Sudah kepalang tanggung Ayahanda. Sudah kepalang basah. Biarlah Ranggalawe binasa karena perbuatannya Ayahanda. Aku yang akan menyampaikannya langsung kepada Gusti Prabu Ronggolawe. Kau cukup diam saja. Dan kau tidak perlu merasa malu. Ampun Ayahanda. Ranggalawe sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Dewasa tubuhnya, dewasa pikirannya Ayahanda. Dan juga dewasa jiwanya. Ranggalawe sudah tidak pantas lagi dijinjing-jinjing seperti anak kecil. Ampun Ayahanda, ampun. Bagaimanapun, saya tidak sudi kembali ke Majapahit Ayahanda. Jadi kau sudah tidak bisa diperingatkan lagi, Ronggolawe. Ampun, Ayahanda, kalau saya telah mengecewakan hati Ayahanda. Kau bukan hanya membuat kecewa hatiku, Ronggolawe. Kau juga membuat sisa-sisa hidupku ini menjadi gelisah. Ronggolawe. Iya, Ayahanda. Kalau hanya ingin menduduki jabatan Reklian Mapate, itu sebenarnya soal mudah. Kau harus mau bersabar. Jangan malah gerusa-gerusu seperti itu. Selama ini kau sudah berbuat banyak. Tidak seorang pun berani menyangkal bahwa Ronggolawe sudah banyak berjasa kepada Mojopahit. Bersabarlah barang beberapa saat, Ronggolawe. Percayalah, suatu ketika jabatan itu pun akan jatuh ke tanganmu. Tidak, Ayahanda. Sekarang persoalannya bukan sekedar persoalan jabatan Reklian Mapati. Sekarang saya justru tidak peduli dengan jabatan itu. Masa bodoh? Siapapun yang akan menjabat Reklian Mapati terserah Ayahanda. Apakah itu Nambi, apakah itu Ramapati, ataupun Paman Lebusora. Terserah. Saya tidak ambil peduli lagi. Hanya satu yang ingin saya kerjakan sekarang ini Ayahanda. Ialah mendirikan Dharma Bakti seorang satria. Saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa tidak sepantasnya seorang satria berhati miur. Dan juga satria berjiwa pelintat-pelintut. Satria adalah tulang punggung negara, Ayahanda. Kalau para satria sudah tidak mempunyai ketetapan hati lagi, maka ibarat tulang punggung sebuah negara sudah remuk. Dan cepat atau lambat musuh-musuh pun akan masuk, Ayahanda. Ya, baik. Baik. Aku mengerti, Ronggolawe. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Baiklah. Kalau memang demikian, kukira tidak seorang pun yang bisa menghalang-halangimu lagi. Termasuk aku, orang tuamu. Baiklah, Ronggolawe. Kerjakanlah segera apa yang hendak kau kerjakan. Tapi kerjakan dengan penuh keyakinan. Menang atau kalah dalam peperangan bukan soal. Kembali Arya Wiraraja meneteskan butir-butir air matanya. Ranggalawe menjadi sangat terharu. Dia merasa iba melihat ayahandanya. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Ruangan pendopo istana Tuban menjadi hening. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe? Apakah memang benar-benar dia bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Dan bagaimana kesudahannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Ranggalawe. Dalam seri ke-297 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Rusli sebagai Ranggalawe, Bang Kumis sebagai Ratosan, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Wiraraja sangat sedih melihat Ranggalawe yang sepertinya sudah tidak mau lagi merubah pendiriannya. Tidak kurang-kurangnya dia memberikan nasihat kepada Ranggalawe, tapi Ranggalawe tetap berdiri dengan tegar di atas keyakinannya. Dia tidak mempermasalahkan lagi soal jabatan. Dia tidak peduli lagi siapa yang menjabat Rekrian Mapati. Demikianlah, Ayahanda. Selama beberapa hari ini saya telah sampai kepada perenungan yang paling mendalam di dalam sejarah kehidupan saya. Saya tidak lagi mempersoalkan jabatan Rekrian Mapati. Saya rela jabatan itu diambil oleh Nambi. Biarlah Nambi menjadi Rekrian Mapati seumur hidupnya. Saya tidak ambil peduli, Ayahanda. Sekarang saya hanya ingin hadir sebagai Ranggalawe seutuhnya. Saya tidak ingin sejarah hidup saya dikotori oleh sikap dan pernyataan-pernyataan seorang penakut. Saya tahu bahwa saya pasti akan kalah jika memberontak terhadap Majapahit. Tapi sekalipun nanti saya kalah dan saya binasa di medan peperangan, saya akan puas, Ayahanda.
Sebab saya akan mati setelah menjalankan dharma seorang satria. Ya. Baiklah, anakku Ronggolawe. Baiklah, Ngger Ronggolawe. Kalau seseorang sudah berpikir sampai sejauh itu, maka tidak seorang pun akan mampu menghalang-halangi niatnya. Aku tahu, Ngger. Baiklah. Mungkin memang sudah menjadi jalan hidupmu. Sekarang berjalanlah dengan mantap. Jangan lagi menoleh-noleh ke belakang. Berjalanlah dengan hati yang tegar dan perkasa. Karena sekarang ini kau sudah menemukan dirimu sendiri, Ronggolawe. Kau sudah menemukan rasa sejatimu. Nah, sekarang kerjakanlah apa yang hendak kau kerjakan. Tunggalnya. Sebelum tidur, mereka bercengkrama seolah-olah tidak sedang mengalami persoalan berat. Buddha Anjambiani bercanda dengan ayahnya. Ranggalawe sangat bangga melihat anak laki-lakinya yang sudah bertambah besar. Kemudian pagi harinya, Ranggalawe pergi meninggalkan istana Tuban. Dia menunggangi kuda kesayangannya menuju ke arah barat. Nila Ambara berlari dengan kencang, mendukung majikannya melewati jalanan berbukit-bukit. Apakah saya tidak salah lihat? Tidak, Ratosan. Kau tidak salah lihat. Betul, aku Ranggalawe yang datang. Waduh. Mimpi apa aku semalam? Ayo, Kakang. Silahkan masuk, Kakang Ranggalawe. Terima kasih, Ratosan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Ratosan? Keadaanku biasa-biasa saja, Kakang. Tidak banyak mengalami perubahan. Ratosan masih tetap berkeliaran menjadi orang gunung. Tentu saja lain dengan keadaanmu sekarang, Kakang Ranggalawe. Apa maksudmu, Ratosan? Jangan begitu, Kakang Ranggalawe. Sekalipun tempat tinggalku terpencil, jauh di belakang dinding-dinding gunung, tapi telingaku masih dapat mendengar ke tempat-tempat jauh. Aku masih mengikuti perkembangan, Kakang Ranggalawe. Apalagi semenjak pasukan Majapahit berhasil menggempur tentara asing. Ku dengar namamu banyak sekali disebut-sebut oleh orang. Hebat sekali kau, Kakang Ranggalawe. Apanya yang hebat, Ratosan? Semuanya itu hanyalah tampak di luar saja. Bukankah sekarang ini kau sudah amuk tiwibawa di keraton Majapahit? Aku ikut senang mendengarkannya, Kakang Ranggalawe. Kakang Ranggalawe memang sudah sepantasnya memperoleh derajat yang luhur. Aku ikut bangga mendengarnya, Kakang. Apa yang kau dengar tidak seluruhnya benar, Ratosan. Memang, semula aku sendiri juga mengira begitu. Aku berjuang habis-habisan untuk Majapahit. Semua milikku kuserahkan kepada Majapahit. Tapi apa yang kuperoleh sekarang ini? Sama sekali jauh dari memuaskan. Bahkan akhir-akhir ini dipukul kekecewaan yang sangat besar. Loh, mengapa begitu, Kakang Ranggalawe? Apa yang terjadi? Ranggalawe kemudian menceritakan kepada Ratosan apa yang sedang dialaminya. Ratosan adalah ketua atau pimpinan para pendekar yang tinggal di sebelah barat kota Tuban. Ratosan mempunyai anak buah yang cukup banyak jumlahnya. Ratosan mempunyai 3 orang saudara. Mereka bernama Ralintang, Ragelatik, dan Ratati. Ketiga orang saudara itu pun merupakan pimpinan-pimpinan di daerahnya masing-masing. Ratosan berikut ketiga orang saudaranya pernah mengalami bentrokan dengan Ranggalawe. Tapi mereka semuanya dapat ditundukkan oleh pasukan Tuban. Dan akhirnya mereka menyerah, takluk, dan bahkan bersedia bergabung dengan Ranggalawe. Untuk sesaat lamanya, Ratosan terdiam begitu Ranggalawe menyudahi ceritanya. Nah, itulah apa yang sedang terjadi pada diriku, Ratosan. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau begitu, Gusti Prabu Kertarajasa bisa juga dikatakan kurang adil, Kakang Ranggalawe. Dan keputusan itu bisa juga dianggap sebagai penghinaan atau meremehkan.
Atau bisa juga mempunyai maksud-maksud lain. Seperti mau menyingkirkan Kakang Ranggalawe dari Majapahit. Jangan-jangan keputusan itu banyak dipengaruhi Nambi sendiri. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi, Ratosan. Masa bodoh dengan keputusan itu. Persetan dengan segala macam jabatan. Tapi Ranggalawe juga tidak akan tinggal diam. Karena itu aku datang kemari untuk minta bantuanmu, Ratosan. Aku bermaksud memberontak terhadap... Itu mudah, Kakang Ranggalawe. Tapi apakah kira-kira pasukan Tuban bisa menandingi kekuatan Majapahit? Nah, tentunya Kakang Ranggalawe sudah bisa mengukur kekuatan sendiri. Kalau misalnya kalian mau membantu aku, kukira Majapahit akan kerepotan menghadapi kita. Sekarang aku ingin tahu tentang saudara-saudaramu, Ratosan. Bagaimana dengan mereka? Tentang saudara-saudaraku itu juga mudah, Kakang Ranggalawe. Mereka sekarang tinggal tersebar di beberapa tempat. Ragelatik memimpin orang-orangnya di sebelah utara Bukit Suralaya. Ralintang tinggal di Bukit Abirawa bersama orang-orangnya. Dan Ratati, kabarnya sekarang pindah ke Bukit Barisade. Mereka bertiga semuanya mudah untuk dihubungi, Kakang Ranggalawe. Sekarang kau sendiri bagaimana, Ratosan? Apakah kau bersedia membantu aku? Dalam hal ini aku tidak memaksamu. Kalau memang kau keberatan, ya, tidak apa-apa. Biarlah aku yang menghadapi Majapahit sendiri. Tidak, Kakang Ranggalawe. Aku Ratosan. Tidak akan membiarkan Kakang menempuh bahaya sendiri saja. Kita sudah menjadi sahabat baik. Kita harus saling tolong-menolong. Dulu memang kita pernah bertarung sebagai musuh. Tapi sekarang kita justru menjalin persahabatan yang cukup akrab. Nah, karena itu aku tidak membiarkan Kakang Ranggalawe menghadapi Majapahit sendirian. Ratosan dengan seluruh apa yang dimilikinya akan kuserahkan kepada Tuban. Baiklah. Terima kasih atas pernyataanmu, Ratosan. Sekarang ini kira-kira berapa jumlah orang-orangmu? Anak buahku cukup banyak, Kakang Ranggalawe. Tapi mereka harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terkumpul, kukira jumlahnya lebih dari 500 orang. Lalu bagaimana dengan anak buah saudara-saudaramu? Kalau semuanya terkumpul, kira-kira berapa orang jumlahnya? Aku tidak tahu persisnya, Kakang Ranggalawe. Tapi kalau misalnya anak buahku digabung menjadi satu dengan anak buah Ralintang, Ragelatik, dan Ratati, kukira jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang, Kakang. Kalau begitu cukup besar juga. Baiklah. Dalam 2 hari ini kau kuberi waktu untuk mengerahkan anak buahmu, Ratosan. Aku akan menunggu di depan istana Tuban. Baik, Kakang Ranggalawe. Sekarang juga aku akan menemui 3 orang saudaraku. Mereka juga harus mengadakan persiapan sebelum berangkat ke istana Tuban. Ranggalawe kemudian meninggalkan rumah kediaman Ratosan sahabatnya. Dia terus berkuda menuruni lereng bukit. Tapi dia tidak ingin segera kembali ke Tuban. Dia bermaksud menemui 2 orang sahabatnya yang lain yang tinggal di bukit yang bernama Gunung Lelembut. Mereka adalah Gagarangan dan Tambak Baya. 2 orang itu bekas perampok yang pernah ditaklukkan oleh Ranggalawe. Dan Ranggalawe mengampuni mereka, kemudian menjadikannya sahabat. Bukit Gunung Lelembut terletak di sebelah selatan desa Girisa, atau di sebelah barat Sungai Mas. Bukit itu memang cukup tinggi, karenanya juga disebut sebagai gunung. Suasana di kaki bukit tampak lengang dan menyeramkan. Rumah-rumah penduduk masih sangat jarang. Pohon-pohon liar yang besar tumbuh di sana-sini, dan suasana bertambah menyeramkan oleh kabut tipis yang menyelimuti hampir seluruh permukaan bukit. Ranggalawe menghentikan kudanya di pinggang bukit. Ranggalawe baru saja akan menampatkan kudanya di bawah pohon handuru ketika mendadak sebuah bayangan besar muncul di hadapannya.
Kau masih juga belum puas. Aku akan memberimu kesempatan lebih banyak. Ayo, pilihlah sesukamu. Perut, dada, kepala atau punggung. Pilihlah sesukamu. Aku tidak akan mengelak. Bangsat, sombong kau. Rasakan pukulanku ini. Kurang ajar. Tubuhmu kuat seperti padang. Tanganku sampai kesemutan. Tapi tunggu. Aku belum menyerah. Ayo, iblis jahanam. Tunjukkanlah kehebatan ilmu pedangmu. Pilih mana tubuhku yang kau anggap lunak. Setan belang. Pedangku juga tidak mempan. Aku tidak percaya. Cukup! Sekarang berhentilah kau menjadi iblis penunggu gunung lelembut ini. Rupanya kau belum mengenal siapa orang yang sekarang sedang berhadapan denganmu. Selesai berkata, Ranggalawe secepat kilat menarik kerisnya. Dan keris Megalamat sekarang sudah terhunus di tangan kanannya. Ranggalawe berdiri tegar sambil menggenggam keris Megalamat. Tiba-tiba orang tinggi besar yang berdiri di hadapannya mundur beberapa langkah. Dia nampak terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah orang yang bertubuh tinggi besar itu? Dan apa yang akan dilakukan Ranggalawe terhadap orang itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Ranggalawe. Dalam seri ke-298 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Ranggalawe, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Francisca sebagai Tirtawati, Ani Eros sebagai Marta Raga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ranggalawe telah menghunus keris Megalamat. Pamor keris itu menyala kemerah-merahan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tampak gelagapan. Kemudian dia melompat mundur. Sesaat lamanya orang itu kelihatan terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Mendadak orang itu maju ke depan dan menjatuhkan tubuhnya yang tinggi besar di atas tanah. Oh, ampun Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa Gusti Ranggalawe yang datang. Ampun Gusti Ranggalawe, ampunilah hamba. Siapa kau ini? Gusti sudah lama sekali tidak pernah datang berkunjung ke Bukit Gunung Lelembut. Tentulah Gusti sudah pangling, sudah agak lupa terhadap hamba. Hamba Gagarangan Gusti. Astaga, aku benar-benar sudah lupa Gagarangan. Untung kau segera mengenaliku. Kalau tidak, entahlah apa yang akan terjadi. Begitu melihat keris Megalamat, hamba langsung dapat mengenali Gusti. Ranggalawe kemudian menyarungkan kembali keris Megalamat. Gagarangan pun segera berdiri. Ampun Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti ada keperluan sehingga Gusti sudi mampir ke sarang perampok ini? Apakah kau masih juga suka merampok harta orang lain, Gagarangan? Tidak Gusti. Sekarang ini hamba sama sekali sudah melupakan pekerjaan lama itu. Satu kali pun hamba tidak pernah merampok harta orang lagi. Syukurlah kalau begitu, Gagarangan. Merampok harta orang lain hanya menambah diri kita susah sendiri. Hanya akan menumpuk dosa-dosa saja. Benar Gusti. Maaf Gusti. Mari, silakan masuk ke pondok hamba. Aku ingin ketemu saudara tuamu, Gagarangan. Apakah Kakang Tambak Baya ada di rumahmu? Kakang Tambak Baya sedang istirahat, Gusti. Kakang Tambak Baya pasti gembira sekali melihat kehadiran Gusti. Mari, hamba antarkan menemui Kakang Tambak Baya. Biar hamba yang akan menuntun Nila Ambara. Mari, Gusti silahkan berjalan di depan. Sudah lama juga aku tidak pernah berkunjung kemari. Bagaimana kabarmu, Kakang Tambak Baya? Keadaan kami tidak banyak mengalami perubahan, Gusti. Gagarangan mengatakan bahwa kalian sekarang sudah tidak pernah merampok lagi. Kami sudah semakin tua, Gusti Ranggalawe. Kami tidak lagi ingin mengisi sisa-sisa hidup kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang terpuji. Sekarang ini apa saja kesibukan kalian? Kami berdua mendirikan perguruan, Gusti, sesuai dengan tempat kami bermukim. Perguruan kami bernama Perguruan Gunung Lelembut. Tapi bukan berarti kami mengajarkan ilmu-ilmu lelembut atau ilmu-ilmu siluman, Gusti Ranggalawe. Itu hanya sebuah nama saja.
Kami hanya mengajarkan ilmu kanuragan biasa. Tapi aku tidak melihat siapapun di rumah ini, kecuali kalian berdua. Nah, mana murid-murid kalian itu? Mereka semuanya sedang berada di bawah sana, Gusti. Kebetulan sekali hari ini adalah hari istirahat. Kami tidak sedang mengadakan latihan bersama. Kalau misalnya Gusti datang besok pagi, maka halaman rumah hamba ini sudah penuh sesak oleh orang. Banyak sekali yang berminat ilmu kanuragan Gusti Ranggalawe. Entahlah gejala apa ini. Banyak sekali anak-anak muda ingin berguru kemari. Iya, Kakang Tambakbaya sampai menolak murid baru Gusti Ranggalawe. Belajar ilmu kanuragan tidak ada jeleknya, Kakang Tambakbaya. Yang penting penggunaannya. Kalau digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan kemanusiaan, ilmu apapun akan menjadi baik jadinya. Benar Gusti. Benar apa yang Gusti katakan. Semua itu tergantung penggunaannya, pengeterapannya. Sekalipun seseorang mengaku berguru kepada ilmu putih, tapi kalau perbuatannya tercela, perbuatannya merugikan orang banyak, apa yang harus dibanggakan? Oh iya Gusti. Apakah Gusti Ranggalawe mempunyai keperluan khusus sehingga sudi datang ke tempat ini? Iya. Aku memang mempunyai keperluan yang sangat penting. Aku memerlukan bantuan kalian berdua. Tapi kalau kalian berdua bersedia, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Bantuan apa yang Gusti kehendaki dari kami? Ranggalawe kemudian menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit. Tentang Nambi yang dianggap tidak becus bekerja. Dan tentang segala-galanya yang dia miliki dan telah diserahkan kepada Majapahit seluruhnya. Terakhir kali dia menceritakan keinginannya untuk memberontak. Ketahuilah Kakang Tambakbaya dan kau Gagarangan. Keinginanku untuk memberontak ini sama sekali bukan berdasarkan nafsu lahiriah semata-mata. Tidak. Kalau sekarang ini aku memberontak terhadap Majapahit, hal itu karena Ranggalawe ingin mengukuhi keyakinannya. Soal jabatan Rekrian Mapati yang sekarang ini dikangkangi oleh Nambi. Aku sudah tidak ambil pusing lagi. Memang berat persoalan yang Gusti Ranggalawe hadapi sekarang ini. Ibarat kata pepatah, maju tatu, mundur acur. Benar Kakang Tambakbaya. Aku sudah kepalang basah. Aku tidak ingin mencemari nama baikku dengan sikap dan perbuatan seorang laki-laki pengecut. Aku adalah putra Tuban sejati. Ranggalawe adalah pendekar Tuban. Jangan sampai anak cucuku nanti akan menangisi dan juga menyesali bapak moyangnya yang berjiwa penakut. Mereka harus mewarisi keberanian. Mereka harus mewarisi sikap dan jiwa seorang pendekar tulen. Maaf Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti sudah memperhitungkan kekuatan Majapahit? Aku tidak silau oleh kekuatan pasukan Majapahit. Dan aku tidak akan mundur barang setapak pun. Ya, kalau memang demikian, kami pun tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan bisa tinggal diam melihat Gusti Ranggalawe menyongsong bahaya. Tambakbaya dan Gagarangan pernah berhutang budi pada Gusti Ranggalawe. Gusti Ranggalawe pernah meluruskan jalan hidup hamba yang berlaku-liku. Jalan hidup hamba di masa silam yang penuh gelimang kejahatan. Sekarang kami berdua ingin membalas budi baik Gusti. Kami berdua akan berdiri tegar di belakang Gusti. Terima kasih Kakang Tambakbaya. Pernyataan dan sikap kalian sungguh-sungguh melegakan hatiku. Tapi ketahuilah Kakang Tambakbaya, dan kau juga Gagarangan. Iya Gusti. Menang ataupun kalah dalam peperangan nanti tidaklah menjadi soal bagiku. Aku tahu Majapahit merupakan suatu kekuasaan yang dibentengi oleh kekuatan raksasa. Pendekar-pendekar tangguh seperti Paman Lembu Sora, Kebo Anabrang, Rekrian Demung, dan Gajah Biru, juga Arya Kamandanu dan Sakawuni. Itu merupakan pendekar-pendekar tangguh yang susah dicarikan tandingannya. Dan di samping itu pasukan Majapahit sudah lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap dibandingkan pasukan Singasari pada zaman Prabu Kertanegara. Namun begitu Gusti Ranggalawe, tidak perlu merasa berkecil hati. Sekalipun Majapahit mempunyai tokoh-tokoh pendekar yang tangguh, mempunyai pasukan yang dapat berjajar melingkari kaki gunung Beranggungan, tapi suasana medan pertempuran sukar untuk diramalkan, Gusti. Ya, benar Kakang Tambakbaya.
Menang ataupun kalah, bagaimana nanti? Yang penting sekarang ini, kita harus mengadakan persiapan. Kalian kuberi waktu sampai 2 hari. Kalian bisa mempersiapkan orang-orang kalian. Kumpulkanlah mereka. 2 hari lagi akan kutunggu di depan istana Tuban. Hai, Gusti. Malam itu juga Ranggalawe meninggalkan Bukit Gunung Lelembut. Tambak Baya dan Gagarangan mengantarkan sampai ke pinggang bukit. Ranggalawe memacu kudanya menuruni lereng bukit, kemudian membelok ke arah Tuban. Nila Ambara berlari kencang, dan kabut malam yang dingin menelan mereka berdua. Hilangkan perasaan-perasaan yang bisa membuat hatimu gelisah. Semua itu tidak ada perlunya. Besok pagi aku akan berangkat ke Majapahit untuk memenuhi tugas suci. Untuk memenuhi dharma seorang satria sejati. Apa yang harus kau cemaskan, Dinda Tirtawati? Ampun, Kakang Ranggalawe. Aku cemas bukan tidak ada sebabnya. Oh, apa sebabnya? Semalam aku bermimpi. Sangat buruk, Kakang. Mimpi itu adalah kembang orang tidur. Sudahlah, Dinda Tirtawati. Lupakanlah mimpi itu. Tidak bisa, Kakang Ranggalawe. Begitu terbangun, aku tidak bisa lagi melupakan mimpiku itu. Mimpi itu seperti melekat erat di dalam langit angan-anganku. Mimpi itu selalu membututi kemana aku pergi, Kakang. Kau bermimpi tentang apa, Dinda? Waktu itu, aku dan Yunda Martaraga tengah berjalan beriringan menuju ke sebuah pura sesaji. Kami bermaksud mengadakan sesaji untuk keselamatan Istana Tuban. Begitu sampai di tangga pura, mendadak kami berhenti. Kami melihat seekor burung gagak yang ukurannya cukup besar, bertengger di atas puncak pura. Burung itu kelihatannya menyeramkan sekali, Kakang. Kami takut melanjutkan perjalanan. Mendadak, burung itu terbang sambil berkauk-kauk. Kemudian menyambar keranjang bunga di atas kepala kami. Dan keranjang bunga jatuh, dan bunga-bunga itu berserakan di jalanan. Burung itu terbang, melesat sambil berbunyi seperti sebuah lolongan panjang. Ya, demikianlah Kakang Ranggalawe. Demikianlah mimpi yang telah membuat hatiku gelisah. Ranggalawe terdiam sesaat lamanya. Begitu Tirtawati selesai mengisahkan mimpinya. Tirtawati kemudian menangis terisak-isak sambil mendekap suaminya. Ranggalawe membelai rambut Tirtawati dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dia dapat menerkam makna yang terkandung dalam mimpi istrinya. Makna burung gagak adalah makna sang dewa maut. Sudahlah, Dinda Tirtawati. Sekarang ini aku sedang dalam persiapan menghadapi Majapahit. Janganlah kau menambah berat beban di hatiku. Kakang Ranggalawe, mengapa Kakang mau berangkat juga ke Majapahit? Kumohon, urungkanlah niat itu. Janganlah Kakang memberontak terhadap Gusti Prabu Kertarajasa. Kalau Kakang sudi membatalkan niat itu, alangkah bahagianya hatiku, Kakang. Kakang bisa kembali ke Istana Tuban, dan kita semuanya bisa berkumpul dan hidup bahagia. Dinda Tirtawati, mengapa kau masih belum mengerti juga? Kalian berdua telah memberikan penghiburan yang luar biasa manisnya. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih. Kalian berdua adalah benar-benar istri yang bisa membahagiakan hati suami. Demikian pula kami, Kakang Ranggalawe. Kami pun merasa sangat bahagia. Benar, Kakang. Rasanya
kami tak ingin lagi berpisah denganmu. Aku ingin membersihkan diriku. Aku ingin mandi air bunga. Aku ingin mandi keramas dengan air bunga. Tolong sediakan air untukku, Dinda Tirtawati, dan kau, Dinda Martaraga. Tolong siapkan makan pagi yang menjadi kesukaanku. Kita akan gembul bujana, kita akan makan bersama-sama pagi ini. Tirtawati terkejut mendengar Ranggalawe ingin mandi dengan air bunga. Kembali matanya menjadi berkaca-kaca. Demikian pula Martaraga. Tapi dua orang wanita yang setia itu pun segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan suaminya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ranggalawe, pendekar dari Istana Tuban ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.